Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kepramukaan. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita tepuk pramuka terlebih dahulu. 3 kali tepuk pramuka. Pramuka, Pramuka, Praja Muda Karana. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Nah, teman-teman, pramuka ini merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, menurut para ahli, pramuka sendiri merupakan sebuah proses pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik dan menyenangkan pastinya. Nah, hal itu bertujuan untuk melatih memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam diri, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan juga fisik. Selanjutnya, teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih gerakan pramuka itu? Nah, gerakan pramuka itu adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang ada di Indonesia. Awal mula berdirinya organisasi pramuka di Indonesia itu ditandai dengan munculnya cabang milik kolonial Belanda dengan nama Nederlandes Padvinders Organisatie atau yang kita kenal sebagai NPO. NPO ini muncul pada tahun 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Netherlands Indies Padvinders Vereniging atau NIVP pada tahun 1916. Kemudian di tahun yang sama, Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javan Padvinders Organisatie atau JPO. Nah, lahirnya JPO inilah yang memicu gerakan nasional untuk membuat organisasi-organisasi sejenisnya. Nah, gerakan kepanduan atau pramuka di tanah air secara nasional dimulai pada tahun 1923 dengan berdirinya NPO di Bandung dan JIPO di Batavia. Lalu dilebur menjadi INPO pada tahun 1926. Adapun istilah pramuka itu resmi digunakan untuk menyebut gerakan kepanduan nasional itu tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 1961. Gagasan itu muncul dari Presiden Soekarno yang ingin menyatukan seluruh gerakan kepanduan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, misi utama gerakan pramuka ini yaitu untuk mendidik pemuda dan pemudi Indonesia agar senantiasa meningkatkan cintanya kepada tanah air dan juga bela negara. Istilah pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata poromuko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun, kata pramuka diejawantahkan menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Nah, Sultan Hamengkubuwono IX ini menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pertama dan 4 periode setelahnya sehingga tahun 1974. Nah, karena beliau ini sangat berjasa dan telah melambungkan pramuka Indonesia ini sampai ke luar negeri, maka gelar Bapak Pramuka Indonesia kemudian disematkan kepada beliau. Lambang gerakan pramuka berbentuk tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo. Nah, lambang ini ditetapkan dalam keputusan Kuarnas nomor 6 tentang lambang gerakan pramuka. Nah,
lambang gerakan pramuka ini mengandung makna-makna yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada cikal tunas kelapa, itu menggambarkan tunas penerus bangsa. Nah, yang kedua ada buah kelapa yang tahan lama, itu menggambarkan kekuatan dan keuletan para anggota gerakan pramuka. Yang ketiga ada kelapa yang dapat tumbuh di mana-mana. Hal itu menggambarkan bahwa pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi dan situasi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi ke atas. Nah, hal itu menggambarkan bahwa seorang pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada akar nyiur. Akar nyiur ini menggambarkan tekad dan keyakinan yang kuat pada diri seorang pramuka terhadap landasan yang baik. Yang keenam ada pohon kelapa yang serbaguna. Hal itu menggambarkan bahwa anggota gerakan pramuka memiliki sifat yang terampil dan serba bisa. Struktur organisasi Gerakan Pramuka telah diatur dalam Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi Gerakan Pramuka. Nah, struktur organisasi Gerakan Pramuka yaitu yang pertama itu pramuka utama kita adalah Presiden Republik Indonesia yang sedang menjabat pada saat ini. Nah, yang kedua ada majelis pembimbing. Nah, majelis pembimbing ini dibagi sesuai tingkatannya. Di tingkat nasional atau yang kita kenal sebagai Mabinas itu oleh presiden. Di tingkat daerah atau yang kita kenal sebagai Mabida itu oleh gubernur. Di tingkat cabang atau yang kita kenal sebagai Mabicap itu oleh bupati atau wali kota. Di tingkat ranting atau yang biasa kita kenal dengan Mabiran itu oleh camat. Dan di tingkat gugus depan atau yang biasa kita kenal Mabigus itu dipilih dari anggota Mabigus sendiri. Nah, yang ketiga itu ada musyawarah kuartir. Yang keempat itu terdapat kuartir dan koordinator gudep. Yang kelima itu ada gugus depan. Dan yang keenam itu ada satuan karya atau saka. Dan yang terakhir itu ada badan kelengkapan kuartir. SKU merupakan singkatan dari syarat kecakapan umum. Nah, SKU sendiri ini wajib dimiliki oleh peserta didik untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna bagi dirinya, untuk mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. Nah, sedangkan TKU itu merupakan singkatan dari tanda kecakapan umum. Nah, TKU sendiri diperoleh setelah lulus melewati ujian-ujian dan disematkan melalui upacara pelantikan. Teman-teman, di sini yang pertama ada SKU dan TKU siaga. SKU untuk pramuka siaga itu terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama ada siaga mula, yang kedua ada siaga bantu, dan yang ketiga ada siaga tata. Sementara itu, lambang TKU dalam pramuka siaga itu berbentuk jajar genjang dengan warna dasar hijau dan berisi gambar bunga kelapa berwarna putih. TKU siaga terdiri atas 3 tingkatan, antara lain TKU siaga mula, TKU siaga bantu, dan TKU siaga tata. Nah, setiap tingkatan ini dilambangkan dengan jumlah yang berbeda-beda. Untuk siaga mula itu lambangnya terdiri atas 1 susun, untuk siaga bantu itu terdiri 2 susun, dan untuk siaga tata terdiri dari 3 susun. TKU pramuka siaga dipasang di lengan baju sebelah kiri. Selanjutnya, SKU dan TKU penggalang. Itu terdapat 3 buah tingkatan SKU untuk pramuka penggalang. Tingkatan SKU yang pertama itu adalah penggalang ramu. Nah, apa sih penggalang ramu itu? Penggalang ramu itu dapat diberikan penghargaan dan berhak untuk memakai tanda kecakapan umum ketika si penggalang ini telah selesai sekurang-kurangnya 8 kali latihan secara berurut-urut.
Nah, yang kedua itu ada penggalang rakit. Penggalang rakit dapat diberikan penghargaan dan berhak untuk menggunakan tanda kecakapan umum apabila telah selesai sekurang-kurangnya 10 kali melakukan latihan secara berturut-turut. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penggalang terap. Penggalang terap itu berhak untuk menggunakan tanda kecakapan umum apabila telah selesai sekurang-kurangnya 12 kali latihan secara berurut-urut. Sementara lambang TKU dalam pramuka penggalang itu berbentuk huruf V. TKU pramuka penggalang ada 3 tingkatan, yaitu untuk penggalang ramu, untuk tingkat penggalang ramu itu berbentuk 1 huruf V, untuk penggalang rakit itu berbentuk 2 huruf V, dan untuk penggalang terap berbentuk 3 huruf V. Nah, TKU pramuka penggalang ini dipasang di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Baik, cukup sekian video kali ini tentang kepramukaan. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan teman-teman semua mengenai kepramukaan. Nah, sebelum saya akhiri video ini, mari kita sama-sama bertepuk semangat agar kita senantiasa selalu bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.